Halo amigos, kembali lagi di Remis Review, di mana video ini adalah part ke-7 dari serial Tales of Demon and God, di mana di part ini menceritakan tentang guild kegelapan yang udah mulai melakukan penyerangan, Gos. Gimana keseruan ceritanya? Sebelum mulai kita intro dulu. Part ini dibuka dengan teman-teman Nieli yang ke perpustakaan dan menemukan Nieli yang sedang membaca buku, di mana si Nieli ini udah membaca banyak buku dari malam sebelumnya. Nieli lalu memberikan teman-temannya beberapa kantung kecil yang ternyata sangat berat, bahkan si Lupiao sampai nggak bisa mengangkatnya. Yang Nieli bilang kantung-kantung itu akan dipakai untuk latihan fisik kelima temannya tersebut. Tapi karena nggak mungkin mengangkat kantung-kantung berat itu begitu aja, Nieli pun mengajarkan sebuah teknik meditasi pada teman-temannya. Di mana setelah meditasinya selesai, kantung-kantung itu jadi terasa ringan. Teman-teman Nieli langsung mengikat kantung-kantung itu di kaki mereka masing-masing dan segera pergi untuk latihan, sementara Nieli tetap di perpustakaan untuk membaca buku. Hingga tak lama, Ning-er pun datang ke perpustakaan karena ingin belajar bersama dengan Nieli. Sementara kelima teman Nieli ini latihan di sebuah lapangan di mana mereka berlari dengan pemberat di kaki masing-masing. Chuning yang kebetulan ada di sana juga lalu meledek teman-teman Nieli yang terlihat sangat kelelahan. Ia bahkan menyombongkan dirinya dengan melompat ke arah balok-balok kayu. Lupiao yang udah terlihat sangat kelelahan pun akhirnya membuka kantong pemberatnya dan gak sengaja melempar kantung itu ke arah Chuning. Disusul dengan semua temannya yang membuat balok pijakan Chuning bergetar dan hampir roboh. Melihat itu, si Lupiao yang iseng pun menendang kantong terakhir ke arah Chuning. Dan akhirnya balok-balok kayu itu pun roboh seketika. Melihat itu, Chuning berlari ketakutan sambil memanggil mereka semua dengan sebutan monster. Kembali ke Nieli yang udah selesai mengajari Ning-er. Ning-er pun lalu membahas mengenai Xiaoyi yang udah dikerjain Nieli sampai Pak Tua itu terkena racun lebah hitam. Ning-er meminta Nieli menyembuhkan pamannya itu yang kata Ning-er walau bagaimanapun Xiaoyi tetaplah pamannya. Tapi Nieli lalu membongkar kejahatan Xiaoyi dan keluarga keramat yang udah bekerja sama dengan guild kegelapan. Membuat Ning-er mengerti kenapa Nieli sampai berbuat kejam terhadap pamannya. Gak lama Ning-er pun kembali minta diajarkan sebuah teknik dari buku yang ia bawa. Nieli mengetahui isi buku yang ia bilang buku itu mengajarkan tentang teknik kultivasi ganda, di mana untuk meningkatkan proses kultivasi maka dua orang harus bermeditasi bersama-sama. Nieli pun langsung mempraktekkan kultivasi ganda bersama Ning-er, dan hal itu ternyata dilihat oleh si Chen Fei. Scene kemudian berpindah pada para guild kegelapan yang udah berhasil menjatuhkan satu ekor kera iblis. Mereka pun lalu berencana membawa buruannya itu ke asosiasi alkimia. Sementara di asosiasi sendiri, direktur yang sedang berbincang dengan seorang pria di mana pria ini memberikan batu kristal kera petir titipan dari Ye Xiao untuk sang direktur karena ia udah banyak membantu keluarga kerajaan. Karena udah mendapatkan batu kristal keranya, direktur yang pun langsung memanggil Nieli dan memberikan batu kristal itu kepadanya. Sementara di luar, Chen Xiao yang disuruh guild kegelapan menukarkan hadiah uang atas hasil buruan mereka ditolak karena sang direktur udah mendapatkan batu kristalnya. Chen Xiao dan semua anak buahnya yang gak terima lalu berdemo sambil mengatakan kalau asosiasi alkimia pembohong dan mengejek mereka dengan bilang asosiasi gak punya uang sebanyak itu. Mendengar keributan itu, direktur yang pun menemui mereka semua dan langsung bilang kalau kekayaan asosiasi alkimia bahkan gak kalah sama keluarga keramat. Ia pun langsung menunjukkan kristal kera petirnya di mana salah satu anak buah Chen Xiao bilang jika kristal petir itu kualitasnya jauh lebih bagus dari yang keluarga keramat miliki. Mendengar itu, Chen Xiao pun akhirnya meminta maaf dan pergi dari sana. Sekembalinya dari asosiasi, Chen Xiao langsung mengembalikan kristal petir itu pada Yun Hua, membuat para guild kegelapan marah karena ternyata mereka harus kehilangan dua anggota karena berburu kera iblis. Mereka pun kemudian berencana menyerang asosiasi alkimia. Kembali pada Nieli dan direktur yang dimana keduanya udah berhasil membuat sebuah pil dari kristal kera petir. Tapi nggak lama anak buah direktur melapor jika beberapa alkemis udah diserang saat sedang mencari obat. Dan orang-orang yang menyerang para alkemis meminta asosiasi menyerahkan resep obat bernama pil penguat jiwa. Direktur lalu bertanya pada Nieli apakah ini perbuatan keluarga keramat yang ingin membalas dendam pada asosiasi. Tapi Nieli bilang keluarga keramat gak akan melakukan hal seperti itu secara terang-terangan. Lagi pula untuk apa mereka meminta sebuah resep karena keluarga keramat sama sekali gak punya seorang alkemis atau pembuat obat di keluarga mereka.
dan keduanya pun lalu menebak jika ini perbuatan kuil kegelapan. Direktur yang khawatir pada keselamatan Nieli pun berencana menyuruh anak buahnya untuk melindungi Nieli. Tapi si Nieli bilang itu nggak perlu karena kuil kegelapan nggak mungkin tahu kalau Nieli lah pembuat resep obatnya. Malam harinya, direktur yang udah mengkonsumsi pil buatan Nieli pun akhirnya naik ke peringkat emas hitam. Tapi tak lama ada orang dari kuil kegelapan dengan peringkat emas masuk ke kamarnya. Direktur yang baru aja naik peringkat pun berhasil melukai pria tersebut, tapi kemudian pria itu mengeluarkan gulungan yang membuat mata direktur silau. Pria itu berniat menyerang direktur, beruntung direktur yang bisa menghindar walau ia terkena sedikit goresan dari pedangnya. Pria itu pun lalu terkena pukulan dan kemudian melarikan diri. Direktur lalu memberikan sebuah tanda membuat Guyan dan yang lainnya datang ke sana. Tapi nggak lama direktur yang pingsan karena terkena pedang si pria tadi yang ternyata mempunyai racun. Penyerangan itu pun sampai di telinga Ye Xiao membuat pria tua itu marah pada kuil kegelapan dan memerintahkan 200 orang untuk pergi melindungi asosiasi. Scene lalu berpindah pada Nieli di mana Duzi dan Lu Piao memberi kabar kalau direktur yang baru aja diserang. Nieli langsung berniat menemui sang direktur tapi malah nggak sengaja bertemu dengan Lan Ruo. Beruntung Duzi dan Lu Piao bisa menghalangi gadis itu. Lan Ruo lalu bilang jika kedatangannya hanya ingin memberi kabar kalau keluarga keramat sedang menantang keluarga Tianhen secara rahasia. Tapi katanya mereka nggak usah khawatir karena Lan Ruo akan meminta keluarganya membantu keluarga Tianhen itu. Sementara itu di tempat kuil kegelapan lalu datang seseorang yang dipanggil dengan Tuan Guisa. Si Guisa sangat marah pada Yunhua yang udah gagal mendapatkan resep pil penguat jiwa. Tapi ia masih memberikan waktu selama 3 hari untuk Yunhua mendapatkan resepnya. Kembali ke Nieli yang menemui sang direktur yang terlihat udah mulai pulih. Tanpa mereka sadari ternyata Yunhua dan semua anak buahnya udah berhasil menerobos masuk ke asosiasi alkimia. Mereka pun langsung mencari resepnya di ruang pembuatan obat dan gak lama berhasil menemukan resep tersebut. Yunhua pun lalu memberikan resep itu pada Guisa yang ternyata resep itu untuk ketua mereka yang dipanggil dengan sebutan Raja Iblis. Guisa lalu meninggalkan 3 anak buahnya untuk membantu Yunhua mengawasi asosiasi alkimia. Keesokan paginya Nieli kembali datang ke asosiasi untuk mengobati direktur Yang. Dan di sini kita akan mengetahui kalau Nieli udah mengerjai kuil kegelapan dengan sengaja meninggalkan resep palsu di tempat pembuatan obat. Bahkan agar nggak dicurigai, Nieli cuma menambahkan 1 bahan di resep itu agar nggak ketahuan jika yang dibawa kuil kegelapan adalah resep yang palsu. Kata Nieli, efek awal dari obatnya emang sama dengan yang diinginkan kuil kegelapan, tapi dengan bahan yang Nieli tambahkan, si pengguna pil itu akan kecanduan dan lama-kelamaan kultivasinya akan kian memburuk. Sementara itu, di luar pria yang diketahui bernama Ye Hong menemui Guyan karena ia yang menyukai direktur yang mengkhawatirkan keadaan wanita itu. Bahkan Ye Hong sampai memberikan direktur sebuah ginseng obat milik keluarganya. Tak hanya itu, ia pun lalu menunjukkan 200 orang yang dikirim Ye Xiao untuk melindungi asosiasi. Saat di luar, nggak sengaja Ye Hong melihat Nieli berada di sana. Ia lalu bertanya pada Guyan kenapa Nieli bisa berada di asosiasi dan Guyan cuma menjawab kalau Nieli hanyalah seorang anak magang. Setelah mengantarkan Guyan, nggak diduga Ye Hong langsung menyerang Nieli dengan alasan yang nggak jelas. Keduanya pun langsung bertarung hingga Nieli bisa memukul tubuh si Ye Hong. Ye Hong pun mulai serius dengan mengubah pedangnya menjadi es, di mana saat Nieli memukul pedang itu, tangan Nieli tiba-tiba membeku. Ye Hong pun kembali menyerang, tapi Nieli lagi-lagi bisa menjatuhkannya. Ye Hong lalu berkata kalau ia cuma ingin mengetes kemampuan Nieli. Bahkan ia nggak sampai menggunakan roh iblisnya. Karena si Ye Hong ini adalah keluarga Ziyun, Nieli menyogoknya dengan 3 buah pil angin salju untuk mengetahui informasi tentang Ziyun. Begitupun si Ye Hong ingin mengetahui informasi tentang direktur yang ia sukai dari Nieli. Scene lalu berpindah pada Ning Er yang sedang berbincang dengan ayahnya, di mana ayah Ning Er memuji kemajuan anaknya yang udah berkembang sangat cepat. Ning Er lalu menjawab itu semua berkat salah satu temannya, dan mendengar itu, ayah Ning Er bilang ia ingin bertemu dengan teman Ning Er tersebut. Ayah Ning Er pun lalu membahas sebuah pil bernama kondensasi salju yang katanya bisa menyembuhkan racun di tubuh Xiaoyi, dan meminta putrinya untuk menanyakan hal tersebut pada temannya itu. Tapi tak lama terlihat ada seseorang yang menguping pembicaraan mereka. Ayah Ning Er pun lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari orang tersebut. Dan di sana Ning Er akhirnya membongkar kalau Xiaoyi pernah menculiknya atas suruhan Chen Fei.
Mendengar itu, ayah Ning-er berkata ia nggak akan membiarkan anaknya menikah dengan anggota keluarga keramat. Namun masalahnya keluarga mereka lebih lemah dari keluarga keramat itu. Dan ayah Ning-er pun meminta sedikit waktu untuk memikirkan cara lepas dari keluarga keramat. Pada malam harinya di rumah keluarga kerajaan, Ziun mendapat kiriman surat yang katanya dari Nieli. Dan setelah membacanya terlihat jika Ziun sangat terkejut. Lalu Shin kembali lagi pada Ning-er yang tiba-tiba didatangi oleh Chen Fei dan anak buahnya. Chen Fei mencoba menculik Ning-er lagi, tapi Xiao Ning-er berhasil menjatuhkan ketiga anak buah Chen Fei. Hingga nggak lama Yunhua datang ke sana dan berhasil menjatuhkan Ning-er. Tapi saat Chen Fei dan Yunhua akan membawa Ning-er, Ziun tiba-tiba datang dan mencegah mereka. Karena takut pada keluarga angin salju, Chen Fei pun terpaksa melepaskan Ning-er. Yunhua lalu mengingatkan Chen Fei sesuatu tentang kerjasama dan rencana mereka. Sementara Ning-er dan Ziun lalu didatangi oleh Nieli. Ziun lalu menanyakan tentang surat Nieli yang katanya si Nieli udah berhasil menemukan suatu petunjuk, hingga akhirnya ketiganya pun pergi bersama ke suatu tempat. Nieli membawa kedua gadis itu ke sebuah bangunan tua yang katanya bangunan itu adalah rumah Ziun sebelum ayahnya menjadi seorang raja kota. Nieli lalu mengajak kedua gadis itu masuk dan menunjukkan sebuah jalan rahasia yang bahkan gak diketahui oleh Ziun. Di ruangan bawah tanah, Nieli menunjukkan sebuah tempat yang katanya itu adalah tempat latihan jiwa milik keluarga angin salju. Nieli lalu kembali membawa keduanya yang katanya ia ingin mengetahui kebenaran tentang kematian ibu Ziun. Tanpa ketiganya ketahui, anak buah Guisa ternyata ada di sana juga karena mereka mengincar Ziun. Nieli akhirnya tiba di ruang segel di mana dengan menggunakan darahnya, ia dan kedua gadis itu tiba-tiba menghilang dari sana. Membuat para guil kegelapan kebingungan mencari mereka semua, lalu part 7 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue Ega undur-undur dan Remis Review pamit.